Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silka Eka Zulfia dengan NIM akhir 195 dari kelompok 7 kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Gluconeogenesis Non-Kanonik pada Trypanosoma brucei sebagai mekanisme adaptasi metabolisme parasit. Saya akan menjelaskan isi jurnal mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Baik, untuk anggota kelompok terlampir, latar belakang dari penelitian ini yaitu metabolisme primer merupakan proses penting di dalam sel karena berfungsi menghasilkan energi dan menjaga keseimbangan metabolisme. Salah satu jalur metabolisme primer adalah gluconeogenesis, yaitu proses pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti gliserol. Gluconeogenesis merupakan kebalikan dari glikolisis dan biasanya berlangsung ketika kadar glukosa di dalam tubuh rendah. Namun, pada Trypanosoma brucei, proses gluconeogenesis tetap dapat berlangsung meskipun enzim utamanya tidak ada. Hal tersebut menunjukkan adanya jalur alternatif dalam metabolisme parasit yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme biokimia pemanfaatan gliserol dapat tetap berlangsung tanpa adanya enzim FPPase standar. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran enzim FBPase, SBPase, PFK, dan TAL, serta menguji profil metabolomik menggunakan pelacakan isotop karbon 13 dari gliserol. Baik, selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, peneliti membuat mutan menggunakan metode CRISPR. Selanjutnya, dilakukan PCR dan Western blot untuk memastikan perubahan gen yang terjadi. Setelah itu, dilakukan uji pertumbuhan parasit, penurunan ekspresi enzim PFK menggunakan RNA interference, serta analisis metabolisme menggunakan isotop karbon 13 dan LC-MS. Selain itu, dilakukan juga uji aktivitas enzim dan imunofluoresensi untuk mengetahui lokasi enzim di dalam sel. Melalui tahapan tersebut, peneliti ingin mengetahui mekanisme gluconeogenesis non-kanonik pada Trypanosoma brucei. Selanjutnya, terdapat skema jalur metabolisme. Pada slide ini ditampilkan skema jalur metabolisme pada Trypanosoma brucei yang menghubungkan glikolisis, gluconeogenesis, dan jalur pentasa fosfat. Glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian masuk ke jalur glikolisis dan menghasilkan beberapa senyawa antara. Sebaliknya, ketika menggunakan gliserol sebagai sumber karbon, gliserol akan masuk ke jalur gluconeogenesis hingga akhirnya kembali membentuk glukosa 6-fosfat. Skema ini menunjukkan bahwa aliran karbon pada parasit bersifat fleksibel sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan sumber nutrisi. Selanjutnya, gluconeogenesis kanonik dan non-kanonik. Pada gluconeogenesis kanonik, pembentukan glukosa berlangsung melalui jalur utama yang telah dijelaskan dalam teori biokimia dan memerlukan enzim utama yaitu FBPase. Namun, pada hasil penelitian non-kanonik menunjukkan bahwa mutan triple knockout yang kehilangan enzim FBPase, SBPase, dan TAL masih mampu menghasilkan glukosa 6-fosfat meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan tipe liar. Hal tersebut membuktikan bahwa gluconeogenesis tetap berlangsung melalui jalur non-kanonik yang diduga melibatkan enzim fosfatase lain yang hingga saat ini belum berhasil diidentifikasi. Selanjutnya, analisis kegagalan hipotesis enzim tunggal. Peneliti menguji beberapa kemungkinan enzim yang diduga dapat menggantikan fungsi FBPase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SBPase dihilangkan, gluconeogenesis tetap berlangsung. Kemudian, penurunan ekspresi PFK juga tidak membuktikan bahwa enzim tersebut berperan dalam jalur gluconeogenesis. Selain itu, hilangnya enzim TAL juga tidak menghentikan proses pembentukan glukosa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga enzim tersebut bukan merupakan penyebab utama jalur gluconeogenesis non-kanonik. Selanjutnya, kolokalisasi dan futile siling. Berdasarkan hasil mikroskopi konvokal, enzim PFK dan FBPase berada pada lokasi yang sama, yaitu di dalam glikosom. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya futile siling atau siklus sia-sia, yaitu suatu siklus metabolisme yang membantu parasit mempertahankan fleksibilitas metaboliknya sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, terdapat relevansi biokimia farmasi. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat dalam bidang biokimia farmasi. Yang pertama, enzim non-kanonik yang belum diketahui berpotensi menjadi target terapi baru karena hanya ditemukan pada parasit dan tidak terdapat pada manusia. Kedua, penelitian ini membantu menjelaskan kemampuan parasit bertahan hidup pada jaringan yang kaya gliserol. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan strategi terapi multitarget yang menyerang beberapa jalur metabolisme sekaligus. Selanjutnya, analisis kritis jurnal. Pada jurnal ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya adalah penggunaan metode CRISPR yang sangat presisi serta analisis metabolisme menggunakan pelacakan isotop karbon 13 sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat. Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena penurunan ekspresi enzim PFK belum mencapai 100%. Oleh karena itu, kemungkinan peran kecil enzim tersebut masih belum dapat sepenuhnya dikesampingkan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Trypanosoma brucei memiliki jalur gluconeogenesis non-kanonik berbasis gliserol yang tetap dapat berlangsung meskipun beberapa enzim utama telah dihilangkan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa enzim FBPase, SBPase, PFK, dan TAL bukan merupakan satu-satunya enzim yang berperan dalam jalur tersebut. Oleh karena itu, diduga masih terdapat enzim fosfatase lain yang berpotensi menjadi target baru dalam pengembangan obat anti-trypanosoma di masa mendatang. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.